kabut kemukus ya, saya mengangkat fenomena tentang pesugihan yang sangat terkenal, yaitu di Gunung Kemukus. Ini adalah satu fenomena yang diam-diam masyarakat Indonesia masih sangat percaya. Jadi salah satu bagian dari orang Indonesia, walaupun rasional, walaupun berpendidikan, tetap ada bagian yang mistis-mistisnya. Nah, ini yang saya angkat, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Karena tokoh utamanya adalah orang yang hidup dalam kesusahan, tertindas, kemudian dia mencari jalan pintas, dan ya akhirnya menjadi tragedi, kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang pengunjung yang ziarah ke makam Pangeran Samudro itu ratusan ribu per tahun. Jadi artinya dari zaman dulu sampai sekarang masih banyak orang berkunjung ke sana. Nah, semakin zaman susah, makin orang banyak kesulitan dalam hal ekonomi, akan makin banyak yang ke sana. Itu baru satu Kemukus ya, karena Indonesia punya banyak tempat-tempat lain kayak Gunung Kawi, ada Parangtritis dan lain-lain yang intinya sebetulnya secara praktis mencari pesugihan, mencari jalan singkat supaya kaya. Jadi cara apapun yang instan itu tidak pernah berakhir baik. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan cara yang tidak baik, hasilnya tidak mungkin baik. Ini kan proyek akhir untuk mahasiswa-mahasiswa ya, yang mereka harus membuat satu pertunjukan dari mulai membaca naskah sampai jadi sebuah pertunjukan yang disaksikan penonton. Nah, ini programnya 4 bulan, dari mulai teori, kemudian latihan membaca, latihan acting dan lain-lain, sampai masuk ke naskah dan dipanggungkan. Tentu saja ini agak menyulitkan buat anak-anak yang belum terbiasa ya untuk latihan, karena latihannya juga berarti harus menambah jam di luar jam kuliah. Tapi bagi yang suka, ini jadi satu proses yang menyenangkan, karena di sini mereka dilatih untuk kerjasama dan bertanggung jawab terhadap satu bidang. Karena ada yang misalnya mengurusi publikasi, ada yang menjual tiket, ada yang membuat desain, dan ada yang main tampil di depan penonton. Mudah-mudahan, karena memang ya ini memang udah mulai masuk masa libur, orang-orang juga banyak yang sudah libur. Tetapi kalau tontonannya mungkin kita publikasikan jauh sebelumnya, penjualan tiket juga sudah dilakukan sebelumnya, dan mereka tertarik, pasti akan ada juga penonton. Itu yang terjadi di sini. Apalagi boleh dibilang drama ini sudah kita sebarkan publikasinya sejak sekitar sebulan yang lalu, dan tiket sudah habis terjual sejak minggu kemarin. Sebetulnya enggak. Memang saya membina kelompok teater, tapi untuk mata kuliah kadang-kadang saya yang menyutradari langsung, kadang-kadang saya serahkan kepada orang lain. Tergantung kesibukan saya juga. Nah, kali ini saya tangani sendiri dan ya alhamdulillah bisa berhasil dengan baik. Kalau kita bicara ke politik agak susah ya, karena rata-rata semangatnya adalah untuk menang apapun caranya. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap itu, maka dengan nasihat apapun, dengan filosofi apapun, dengan kesenian apapun sudah tidak mempan. Kalau memang kita sudah dewasa nanti sebagai negara demokrasi, barangkali sebuah sindiran bisa jadi berharga. Tapi kalau sekarang saya rasa agak sulit kita menggunakan kesenian untuk ya memberi masukan kepada tokoh-tokoh politik, karena bahkan
justru mereka yang menggunakan kesenian untuk kampanye. Biasanya malah para seniman yang dibayar untuk memihak ke salah satu pihak. Jadi terbalik ya. Ya. Saya setuju sekali dengan pendapat itu, tetapi melihat kenyataan, penyejuk itu baru akan terasa kalau tidak terlalu panas. Tapi kalau panasnya sudah membara, penyejuk apapun tidak akan mempan. Jadi sebetulnya diperlukan kesadaran dari pihak pelaku-pelaku politik untuk bermain dengan demokrasi yang bersih, tidak menjelek-jelekan di medsos, tidak saling memfitnah dan lain-lain, supaya kita bisa mulai menunjukkan kedewasaan kita sebagai bangsa yang demokratis.